I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka menampilkan hasil proyek mata kuliah pendidikan Pancasila oleh masyarakat Desa Cintarakyat yang diselenggarakan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan jurusan PPKN 2021 kelas A. Selanjutnya, selawat beserta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang-terang. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Cintarakyat Haji Adi Kusyono SKP beserta jajarannya. Yang saya hormati seluruh kepala dusun, dan yang kami sayangi seluruh mahasiswa dan mahasiswi jurusan pendidikan PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Hadirin sekalian, izinkanlah saya menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. 1. Pembukaan oleh pembawa acara. 2. Kata sambutan dari Ketua Panitia. 3. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 4. Penampilan penjelasan tim panel 1 mengenai permasalahan. 5. Penampilan penjelasan tim panel 2 mengenai kebijakan alternatif. 6. Sesi tanya jawab tentang materi presentasi panel 1 dan panel 2. 7. Penampilan selingan atau hiburan berupa lagu yang berjudul Pelajaran Pancasila. 8. Isoma, istirahat sholat makan siang. Penampilan penjelasan tim panel 3 mengenai kebijakan publik. 10. Penampilan penjelasan tim panel 4 mengenai rencana ledakan. 11. Sesi tanya jawab tentang materi panel 3 dan 4. 12. Penutup oleh MC. 13. Menyerahkan cindera mata kepala desa. 14. Sesi foto bersama. Hadirin sekalian, agar acara ini berjalan dengan lancar, hari ini marilah bersama-sama kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memohon kehadirannya. Marilah kita buka acara ini dengan menyampaikan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hadirin sekalian, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu menyampaikan kata sambutan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Rahmayani kepada saudara waktu dan kami tempat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di aula ini dalam melaksanakan penampilan proyek mata kuliah pendidikan Pancasila di Desa Cintarakyat, Kecamatan Mercusuar, Kabupaten Deli Serdang. Di sini kami selaku panitia akan memberitahukan bahwasanya acara ini adalah kegiatan proyek citizenship yang ditugaskan kepada kami selaku mahasiswa PPKN. Di sini adalah yang menjelaskan dari tim panel 1 dan sampai ke tim panel 4 itu adalah dari masyarakat dan juga pemerintahan, dan itu disarankan dari dosen pengampu kami, pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila. Dan selanjutnya hal ini berangkat topiknya dari penelitian yang telah kami lakukan mengenai implementasi pendidikan Pancasila di Desa Cintarakyat
Terima kasih kepada Ketua Panitia yang telah menyampaikan kata sambutannya. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang dipandu oleh Pies Tobing. Kepada saudara kami persilakan. Acara selanjutnya yaitu penampilan penjelasan tim panel 1 mengenai permasalahan. Kepada tim panel 1 kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu Pak Kepala Dusun. Ini masuk ke materi, yaitu kelompok panel 1 menjelaskan tentang permasalahan yaitu Pancasila fenomena dasar Indonesia Utara. Next, lanjut. Nah, dampak ya. Ada nggak caranya motornya kita? Nah, dampaknya ini bisa menimbulkan krisis identitas nasional, meningkatnya intoleransi dan konflik, kelemahan demokrasi, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakseimbangan pembangunan. Penyebabnya ini kurangnya pemahaman tentang Pancasila, kurangnya pendidikan dan kesadaran politik, pengaruh budaya lokal yang kuat, kurangnya pembinaan dan pendampingan faktor ekonomi dan sosial. Next. Contoh, korupsi dan nepotisme, tidak menghargai orang lain, diskriminasi dan lain-lain. Panel 2, sama panel 2. Masih di panel 2. Nanti boleh dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan panel 2 tentang kebijakan alternatif yang kita lakukan dari Sandika Raya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, salah satu undang-undang yang membahas tentang Pancasila di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi ideologi negara. Pembukaan Undang-Undang 1945 memuat pengakuan terhadap ketuhanan yang Maha Esa, pemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di sini menyangkut dengan pasal 29 ayat 1 menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Ini pasal 30 menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib mempelajari dan memahami Pancasila. Pasal 36 ayat 1 menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, pemerintahan, dan negara, serta menegaskan kewajiban setiap warga negara untuk tunduk pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini bisa dilanjutkan dengan Terima kasih kepada Bang Yudi. Acara selanjutnya yaitu penampilan penjelasan tim masyarakat tentang materi pasal 1 dan pasal 2. Kepada hadirin sekalian kami persilakan dengan segala hormat. Itu kalau nggak diterapkan, diimplementasikan di desa kita, itu kan akan mendapatkan tadi kan ini kan dampaknya itu kan banyak, ya, bisa intoleransi dan lain-lainnya, atau ada nanti dampaknya orang nggak mengerti tentang Pancasila. Jadi kalau kita dulu sekolah dasar itu kan Pancasila itu ada 5, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa ini banyak buntutnya, ya, itu nggak salah kitab itu ada 8 buntut asas-asas ketuhanan yang Maha Esa. Maka diimplementasikan di Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 29, ya. Itu bagaimana penganutan agama Islam. Nah sekarang kan banyak paham sampai timbullah terjadinya teroris akibat tidak pahamnya tentang masalah Pancasila. Jadi paham yang nyelempeng seperti itu yang harus kita lakukan pembinaan sehingga tidak timbul hal yang menjurus ke sana. Yang kedua, manusia yang beradab, ya. Manusia yang beradab, ini adalah selalu kita lakukan itu pengabdian sosial, gotong royong, ya. Nah, salah satu contohnya adalah yang adil dan beradab itu bagaimana kita memberikan kemampuan kita kepada kawan-kawan yang nggak mampu, berikan baik itu ilmu, baik bentuk materialnya bisa diberikan kepada kawan-kawan kita. Itulah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita bisa memberi bantuan seperti pemerintah memberikan bantuan BLT, ini juga merupakan manusia yang beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Nah, ini kita harus bersatu. Kalau nggak bersatu, ya gimana kita untuk mengembangkan dan memajukan desa ini? Maka saling kita bahu-membahu sehingga muncullah persatuan dan kesatuan itu yang harus kita pupuk sehingga tidak bercerai-berai. Yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kita di sini ada DPD, tadi juga sudah ada. Jadi pemilihan kepala desa pun itu adalah kerakyatan dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan permusyawaratan. Implementasikan kepada Undang-Undang Dasar 45, itulah muncul Undang-Undang Pemilu. Setelah muncul Undang-Undang Desa yang mengatur salah satunya dan pilkades di sana berapa kali dilaksanakan, ya. Jadi 6 tahun sekali itu dilakukan pilkades. Itulah demokrasi, ya. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Bagaimana? Mungkin kita adil nggak bisa, tetapi pendekatan adil itu bisa. Jadi yang adil itu misalnya yang tua dan yang anak-anak itu bagiannya nggak sama. Kalau bagian yang adil itu bukan yang tua nanti 100.000, yang anak 100.000 enggak. Karena yang tua sudah punya kebutuhan, anak-anak kan enggak, mungkin anak-anak 50.000, orang tua 100.000. Itu sebenarnya bagiannya seperti itu, ya, bukan sama. Nah, jadi ini yang harus kita implementasikan di desa kita. Maka itu sudah begitu. Kalau ada bantuan-bantuan itu, ya bagaimana ya bisa supaya nggak bisa adil tapi bisa merata, kan itu. Jadi yang tahun ini mungkin BLT-nya kita memang sesuai dengan anjuran Kemendes, itu adalah
miskin ekstrim. Mungkin tahun depan nggak miskin ekstrim lagi, mungkin lansia yang perlu diberikan bantuan. Ya, itulah seperti itu kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Ini ujung tombaknya adalah Pancasila, ya, baru ke Undang-Undang Dasar 45 ini merupakan falsafah bangsa Pancasila ini. Kalau dulu kita ada P4, ya, P4 bukan pergi pagi pulang petang, bukan. P4 itu adalah penantaran, ya, tentang penghayatan pengamalan Pancasila. Kalau dulu ada BP7 lagi, sekarang nggak ada lagi, ya. Di pendidikan pun sekarang ada pendidikan kewarganegaraan PPKN dan juga pendidikan apa satu lagi, Pancasila. Jadi sekarang udah dipecah. Kalau dulu saya masih SD itu tetap Pancasila pendidikannya. Ya, jadi kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan Pak. Kalau nggak ada ya sudah, kita lanjut aja berikutnya. Lanjut, Pak Haji. Terima kasih. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah penampilan selingan atau berupa lagu yang berjudul Belajar Pancasila. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Di sini kita akan selingan menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Liriknya bisa dilihat di form. Nah, di sini kita boleh sama-sama menyanyikannya ya Ibu Bapak. Acara akan kita lanjutkan kembali. Adapun acara selanjutnya yaitu penampilan penjelasan tim panel 3 mengenai kebijakan kelas atau kebijakan publik. Kepada tim panel 3 akan dipersilakan.
1. PMPIP adalah sebuah organisasi bernama Perkumpulan Masyarakat Peduli Implementasi Pancasila. Tujuan PMPIP yaitu untuk mempertahankan kebinekaan. PMPIP bertujuan untuk mempromosikan keragaman budaya, agama, suku, dan adat istiadat di Indonesia. 2. Melakukan penyuluhan, yaitu bernama penyuluhan rutin pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Penyuluhan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila adalah langkah penting untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dasar dalam kehidupan. Adapun nantinya penyuluhan ini dilakukan kepada penyuluhan di lembaga pendidikan, penyuluhan di masyarakat, pelatihan bagi aparat pemerintah, dan melalui media sosial dan teknologi. Kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penampilan penjelasan tim panel 4 mengenai kebijakan kelas atau kebijakan publik. Kepada tim panel 4 kami persilakan dengan segala hormat. Silakan. Baik, terima kasih. Saya mencoba menjelaskan mengenai panel 4 tentang rencana tindakan. Menetapkan tujuan organisasi berbentuk tim pendiri, penyusun struktur organisasi, pembuatan rencana kerja, pencarian anggota, pembentukan program kegiatan kerjasama dan jaringan evaluasi, dan pemantauan komunikasi dan advokasi. Next. Baik, menentukan tujuan dengan cara identifikasi khalayak, mengembangkan materi penyuluhan, menggagas metode penyampaian, mendapatkan dukungan dari pihak terkait, evaluasi dan umpan balik mendukung agar kegiatan ini berkelanjutan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Lanjutkan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya sesi tanya jawab tentang materi panel 3 dan panel 4 kepada hadirin sekalian kami persilakan dengan segala hormat. Acara selanjutnya yaitu penyerahan cendramata oleh mahasiswa PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan yang akan diwakili oleh Rahmayani selaku Ketua Panitia. Kepada Bapak Kepala Desa kami mohon untuk maju ke depan untuk menerima cendramata. Kepada panitia saya persilakan. Laksanakan dan tibalah kita pada acara penutup. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa beserta jajarannya telah hadir pada acara ini, yang telah bersedia menyaksikan hasil proyek MK Pendidikan Pancasila kelas A kelompok 2 dengan tema judul implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat dan pemerintah di Desa Cintaraya, Kecamatan Purwosetuan, Kabupaten Serdang. Dan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Alking MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas A PPKN Fakultas Ilmu Sosial Unimed. Serta kami ucapkan kepada rekan-rekan sekalian terima kasih kepada seluruh para hadirin dan seluruh panitia yang telah saling bekerja sama dan saling mendukung dalam menyelesaikan kegiatan ini. Sekian dari saya selaku MC dan saya pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilafan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk acara sesi foto bersama akan dipandu oleh Octavia Angelina Saragi. Kepada saudari kami silakan. Dan rekan-rekan sekalian untuk maju ke depan kita sesi foto dan dokumentasi. Terima kasih.